Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, mas-mas dan mbak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maaf ya saya panggil mas-mas dan mbak karena saya yakin yang di sini masih lajang semua. Ya. Iya benar ya. Masih lajang semua ya. Ada yang sudah nikah? Biar nanti saya panggil mas-mas dan mbak. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mempertemukan kita di tempat ini, dan dengan rahmatnya kita mau membuka hati-hati kita untuk duduk di tempat ini dan melangkahkan kaki-kaki kita hingga kita dapat bertemu untuk melakukan suatu aktivitas yang sangat mulia, suatu aktivitas yang dalam ilmu atau dalam bahasa Arabnya dinamakan thalabul ilmi, yang artinya menuntut ilmu. Maka ini adalah suatu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita sekalian. Karena itu adalah tanda bahwa Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan jadikan orang tersebut paham dengan agamanya. Maka mudah-mudahan duduknya kita di sini adalah salah satu jalan bagi kita untuk dapat memahami satu dari sekian banyak risalah yang terdapat di dalam agama ini. Tak lupa pula salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, ahli baitnya dan orang-orang yang mengikuti beliau sejak zaman sahabat Rasulullah hingga kiamat kelak. Materi yang disampaikan kepada kami untuk dibahas pada kesempatan kali ini adalah materi yang berkaitan dengan amanah. Kenapa sih materi amanah harus dibahas? Ya, ini semua pengurus MT At-Tafakur. Saya ingin bertanya kepada antum yang jadi pengurus, kenapa materi ini harus dibahas? Coba dijawab dulu. Memang itu ditanggungjawabkan kan yang kita dipaham apa? Antum ketuanya. Masya Allah. Tadi saya dengar dari luar kayaknya sudah cukup pengajian antum tadi untuk membahas masalah amanah. Ya. Amanah. Sebelum kita masuk ke materi amanah, ya, saya ingin bertanya dulu kepada audiens, apa yang Anda sekalian pahami tentang amanah? Sekarang mau bahas amanah. Ustaz, bahas amanah Ustaz. Kita ingin menjadi orang yang amanah. Oh ya, amanah menurut antum apa? Coba yang laki dulu ya. Dari laki satu, dari akhwat satu, baru kita bahas poin demi poin yang berkaitan dengan amanah. Coba di sini amanah.
Ayo, mahasiswa biasanya PD-PD. Saya ingin lihat PD-nya mahasiswa sekarang. Ayo. Ya, namanya siapa Mas? Lutfi. Dari mana? Lombok Tengah. Amanah menurut Anda itu seperti apa? Amanah itu merupakan suatu hal yang berat sekali, tapi seberat amanah kalau kita jalani dengan ikhlas akan terasa mudah. Tapi kalau kita jalan dengan tidak sungguh-sungguh, maka amanah itu terasa bagaikan memikul bumi, begitu berat. Jadinya menurut saya amanah adalah hal yang diberikan kepercayaan. Karena kita sudah diberikan kepercayaan, maka kita akan diberikan amanah. Kesimpulannya itu adalah suatu kepercayaan yang diberikan orang lain kepada kita, gitu ya. Mungkin dari akhwat ada yang mau menambahkan. Atau mungkin akhwatnya malu-malu ya. Kalau saya dulu pas kuliah, ya, saya sempat kuliah di IAIN. Itu yang banyak ngomong yang akhwat. Gak tahu di sini akhwatnya pendiam-pendiam. Ya, biasanya akhwat perempuan ngomong dari awal sampai akhir. Perempuannya sekut diam, yang lakinya diam. Mendengar kuliah dari akhwat. Ada yang bisa memberikan pemahaman tentang makna amanah. Tadi ini amanah kepercayaan yang diberikan orang kepada saudaranya, kepada orang yang dia percayai, yang harus diampan. Atau cukup semua sepakat? 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 Sepakat. Nah, sepakat. Tapi ulama berbeda-beda. Para ulama dalam mendefinisikan amanah itu berbeda-beda. Ibaratnya lafaznya berbeda-beda. Secara bahasa, kita ambil dulu secara bahasa. Kata amanah itu tersusun dari 3 huruf. Tersusun dari huruf apa saja? Alif, mim, mim, nun. 3 huruf ini kalau dia terbalik di dalam bahasa, intinya dia akan kembali kepada satu makna, yaitu keamanan. Contoh al-amnu. Al-amnu ini artinya keamanan. Al-aman juga aman, merasa aman di dalam hati. Kalau keamanan itu kondisi aman, keadaan aman di dalam hati. Sekarang amanah artinya apa? Amanah adalah suatu kondisi, ini secara bahasa, suatu kondisi di mana seseorang mendapatkan kepercayaan untuk melakukan sesuatu atau menjaga sesuatu yang diberikan kepadanya. Itu amanah secara bahasa. Dan juga bisa berarti barang atau perkara yang dititipkan kepada seseorang dan orang yang menitipkannya percaya kepada orang itu. Jadi barangnya. Jadi itu bisa bermakna kondisi, bisa bermakna barang yang dititipkan. Itu secara bahasa. Adapun secara syar'i itu para ulama berbeda pendapat. Ya. Berbeda pendapat tentang makna amanah. Namun salah seorang ulama yang bernama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salah seorang ulama Saudi, memberikan ringkasan yang sangat bagus sekali tentang makna amanah.
Jadi ulama itu ada yang mengatakan amanah adalah lebih ke barang yang dititipkan yang harus dijaga oleh orang yang dititipi. Ada yang mengatakan amanah itu adalah sifat, ya. Sifat yang ada pada seseorang. Jadi lebih ke sifat. Ada yang mengatakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada seseorang. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa amanah adalah bab yang sangat luas. Namun bab yang luas ini tidak akan keluar dari 2 poin. Tidak akan keluar dari 2 poin. Poin yang pertama adalah, saya baca di sini, amanatun fi hukukillah. Amanah yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Jadi Allah menitipkan amanah kepada manusia. Apa amanah tersebut? Hak-hak Allah yang harus dikerjakan. Apa hak-hak Allah? Larangan-larangannya dan perintah-perintahnya. Ini yang pertama. Artinya seluruh ibadah yang diamanahkan kepada kita sekalian sebagai seorang manusia itu masuk dia dalam amanah. Kemudian yang kedua adalah amanah fi hukukil bashar. Amanah yang berkaitan dengan hak-hak manusia, dan ini luas sekali. Hak-hak yang berkaitan dengan manusia. Kalau kita ingin berbicara tentang MC, majelis taklim, ini termasuk amanah atau tidak? Termasuk majelis taklim atau tafakkur. Kegiatannya apa? Sekarang musyawarahnya. Akan dimusyawarahkan kegiatannya. Intinya apa? Merencanakan kegiatan Islami. Ya. Program kerja. Intinya apa? Dakwah. Intinya dakwah. Berarti ini masuk dia ke hak Allah dan hak manusia. Hak Allah karena seluruh manusia punya kewajiban, seluruh muslim punya kewajiban untuk berdakwah. Semua, bukan cuma ulama, bukan cuma ustaz, semua, ya. Ustaz tidak punya ilmu, mau dakwah apa? Dengan harta bisa, dengan mendatangkan ustaz bisa, dengan akhlak baik antum bisa dakwah. Dan hak kepada manusia. Karena dakwah ini ditujukan kepada manusia, dan manusia itu punya hajat kepada dakwah. Karena yang akan dia pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah adalah hal-hal yang berkaitan dengan agamanya. Kalau sampai misal di MIPA tidak ada satupun yang berdakwah dan semuanya jahil akhirnya, cara sholat sesuai sunnah tidak tahu, cara wudhu yang sesuai sunnah tidak tahu, nanti mau tanggung jawab di hadapan Allah bagaimana? Jadi harus ada, ya. Jadi amanah di hadapan manusia. Jadi dia masuk dalam ranah amanah. Jadi itu secara sekilas makna dari amanah. Dia adalah bab yang sangat luas berkaitan dengan hak-hak Allah dan hak-hak manusia yang dititipkan kepada dirinya. Ya, hak manusia yang dititipkan kepada dirinya luas. Di antaranya tadi tanggung jawab dakwah. Kemudian barang-barang harta dititipkan, baik berupa titipan atau peminjaman, atau dia diangkat sebagai pengurus, itu amanah semua. Ya, misal dia disewa, Bapak kerja di sini ya, ngurus-ngurus bersihkan ruangan itu, dia diangkat, itu juga amanah.
karena dia akan dapatkan duit. Orang yang tinggal di situ juga dapat duit dan dapat rumah yang bersih. Amanah. Di antara bentuk amanah tadi ada 3 yang saya sebutkan. Yang pertama hutang, amanah, titipan, dan sewa menyewa. Kayak tadi saya sewa orang untuk apa? Untuk bersihkan rumah, dia harus amanah. Itu amanah yang berkaitan dengan harta. Tapi intinya yang 2 tadi, hak kepada Allah dan hak kepada manusia. Saya mau bertanya lagi. Maaf, saya sering bertanya kepada antum sekalian. Antum kalau dikasih pilihan, ya, dikasih pilihan untuk tinggal di rumah mewah atau tinggal di rumah yang ada di pinggiran kota, dekat kali, dan itu dibangun pakai bedak, pakai kayu. Kira-kira antum secara fitrah milih tempat yang mana? Rumah mewah ya, sepakat ya, rumah mewah. Itu dalam tataran dunia. Sekarang antum kalau dikasih pilihan, mau tinggal, nanti kan surga itu bertingkat-tingkat. Antum mau tinggal di pinggiran surga atau di surga yang paling tinggi, Firdaus? Coba ini yang ahli hijau ini, coba. Mau tinggal di Firdaus A'la atau mau tinggal di pinggiran surga? Firdaus ya? Tak mau di pinggiran? Masya Allah. Ini sudah yakin masuk surga ini. Ya? Ya, secara fitrah manusia itu ingin dapat tempat yang nyaman buat dirinya. Walaupun nanti kita tinggal di pinggiran surga, ya, pinggiran surga. Nanti kalau kita dinaikkan sedikit aja derajat kita di surga nanti, yang pinggiran surga itu terlupakan. Ya. Setiap orang yang masih bersih, yang masih sehat fitrahnya, dia akan lebih memilih untuk mendapatkan surga yang tertinggi. Surga yang tertinggi, dan di antara jalan untuk mendapatkan surga tertinggi tersebut adalah dengan menjaga amanah. Menjaga amanah. Disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, di situ ada 5 sifat manusia yang beruntung, orang beriman yang beruntung, yang akan mendapatkan warisan Al-Firdaus. Saya yakin antum semua mau masuk ke dalam Al-Firdaus, dan tidak ada yang masuk neraka. Semua mau masuk Firdaus, tidak ada yang mau masuk neraka. Ada yang mau masuk neraka? Tidak ada. Dan saya yakin tidak ada yang mengatakan, Ustaz, saya aja yang masuk neraka. Sepertinya kalau neraka itu kosong tanpa saya, neraka itu gak rame. Gak ada yang ngomong seperti itu. Ya? Dan manusia secara fitrah ingin masuk ke tempat yang paling nyaman, yaitu surga Firdaus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman. Disebutkan sifat-sifatnya. Pertama, dia khusyuk dalam sholatnya. Kemudian ucapannya tidak keluar kata yang sia-sia. Kemudian ia menjaga kemaluannya jangan sampai diletakkan pada tempat yang salah. Ya. Kemudian dan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beriman yang beruntung adalah orang-orang yang walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang menjaga, memperhatikan
amanat dan janji yang diberikan kepadanya. Apa balasannya? Ulaika humul warithun. Mereka itulah para ahli waris. Apa yang diwarisi? Alladzina yarithuna al-firdaus, yaitu orang-orang yang mewariskan surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Surga Firdaus. Semua ingin masuk surga Firdaus. Oleh karena itu dalam sebuah sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda, Al-jannatu mi'atu darajah. Surga itu tingkatannya ada 100. Fa'alaha al-firdaus. Surga tertinggi adalah Firdaus. Wa awsatuha Firdaus. Surga yang ada di tengah juga namanya Firdaus. Wal 'arsyu 'alal Firdaus. Dan arsy-Nya Allah itu ada di atas Firdaus. Jadi posisinya dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha tufajjaru anharul jannah, dan dari surga Firdaus itulah mengucur sungai-sungai di dalam surga. Jadi sumber mata airnya ada di surga Firdaus, nanti mengalir ke surga-surga yang lain. Wa idza ma sa'altumullaha, kalau kalian doa minta kepada Allah, jangan lupa minta agar masuk ke dalam surga Firdaus. Secara fitrah dia ada di dalam hati. Semua orang ingin masuk surga Firdaus. Dan Islam memerintahkan kalau berdoa jangan lupa minta surga Firdaus. Kemudian di dalam ayat yang lain, baru pembukaan, belum intinya. Katanya 1 jam. Saya jadi bingung. Gimana? Ya? Nanti 5 menit. Pertanyaan 1 jam. Ya. Berapa kali 5 menit? Ya? Gimana caranya? Baik. Kita langsung saja. Baik, kita lanjut. Amanah adalah suatu bentuk akhlak yang sangat punya keterkaitan dengan keimanan seseorang. Di dalam sabda Rasulullah SAW disebutkan bahwa al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu dia ada 70 sekian cabang. Jadi iman itu punya akar. Kalau akarnya hilang, iman itu hilang. Dan dia punya cabang. Kalau cabang ini hilang, maka akan berkurang keimanan seseorang. Dan Rasulullah menyatakan iman itu ada 70 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Yang tertinggi asalnya, akarnya adalah ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, syahadatain. Wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah bagian dari atau cabang dari iman. Artinya kalau iman itu ada puncak, ada cabang, seperti yang saya katakan tadi, dia akan bisa berkurang, dia akan bisa bertambah. Dan itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus diyakini oleh setiap muslim. Harus diyakini. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Dia bisa bertambah, bisa berkurang. Dan salah satu faktor yang akan menambah keimanan seseorang adalah bagaimana ia menjaga amanahnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la imana, tidak ada keimanan. Liman la amanatalah, bagi orang yang tidak punya amanah, tidak punya sifat amanah. Diberikan tugas, datang jam 7, molor dulu lah, paling jam karet, nanti jam 10 baru datang. Akhirnya kasihan ketuanya nunggu, mana ini anggota saya? Kalau jam 7, jam 7 ten, yang dimolor-molorkan lagi. Dan ini akhlak yang harus dipegang. Saya teringat dengan kisahnya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ketika itu beliau mengundang murid-murid beliau untuk makan siang. Jam 7 teng, jam 7 malam. Ya, biasa jam karet. Akhirnya datangnya jam 7 lebih sekian menit. Jam 7.15, jam 7.30. Datang murid-murid beliau. Dan di situ makanannya sudah siap, tapi Syekh Utsaiminnya tidak ada. Kemudian mereka bertanya-tanya, mana Syekh Utsaimin yang undang kita? Kita kan mau makan bareng, tapi Syekh Utsaiminnya kok gak ada? Kemudian datang Syekh Utsaimin, wahai para muridku, aku katakan kepada kalian kemarin, kita janji makan bareng jam 7. Sekarang saya ada kerjaan lain, silakan kalian habiskan makanan ini. Ya. Jadi amanah seperti itu. Ya. La imana, diberikan beban pekerjaan, kamu urus bagian dakwah, cari ustaz, cari ini. Kerjakan amanah tersebut. La imana, tidak ada keimanan. Artinya imannya berkurang. Liman la amanah adalah bagi orang yang tidak bisa memegang amanah. Dan amanah ini sekali lagi adalah sifatnya makhluk Allah yang mulia. Siapa makhluk Allah yang paling mulia di langit? Siapa? Laki-laki. Makhluk Allah yang paling mulia di langit siapa? Malaikat atau bidadari? Malaikat. Malaikat ya. Baik, malaikat siapa? Jibril atau Israfil atau Mikail? Malaikat Jibril. Itu malaikat paling mulia di atas sana. Allah berfirman, innahu laqaulu rasulin karim, dalam surat At-Takwir. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah kalamullah yang dibawa oleh malaikat yang mulia. Dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, dia adalah malaikat yang memiliki kekuatan. Ya. Dzil 'arsy makin, 'inda dzil 'arsy makin, dia berada di dekat arsy yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muta'in, dia adalah malaikat yang sangat ditaati. Jadi malaikat-malaikat itu taat sama Jibril alaihi salam. Apa sifat Jibril? Dan amin. Dia di sana itu adalah malaikat yang amin, penjaga amanah. Ini sifat makhluk yang mulia, amanah. Kemudian manusia yang paling mulia di bumi siapa? Para rasul, para nabi. Dalam banyak ayat, setiap kali Nabi dari Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh, ketika berdakwah selalu mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, aku sekarang ini datang kepada kalian untuk membawa risalah Allah. Dan aku adalah orang yang terpercaya. Aku tidak akan menyesatkan kalian. Ini risalah dari Allah. Aku tidak akan minta sedikit pun harta dari kalian. Jangan takut. Aku tidak akan merebut kekuasaan dari kalian. Kalian jangan takut. Aku hanya membawa risalah Allah kepada kalian, dan aku minta agar kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah. Jadi dakwah itu bukan untuk cari harta. Dakwah itu bukan untuk cari kekuasaan. Ya, inni lakum rasulun amin, kata mereka. Kami ini adalah Rasulullah yang diutus kepada kalian. Kami ini adalah orang-orang yang
amanah, terpercaya, jangan takut. Dan apabila seseorang melazimi sifat amanah, maka yakinlah Allah akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Mana dalilnya? Dalilnya adalah yang disebutkan dalam kisah Nabi Musa alaihi salam di dalam surat Al-Qasas. Dalam surat Al-Qasas. Saya baca sedikit di sini. Tidak apa-apa ya, lebih 5 menit ya. Sedikit ini terakhir, jangan khawatir ya. Allah berfirman, walamma warada ma'a Madyan wajada alaihi ummatan minan nas yasquna. Nabi Musa alaihi salam ya, ketika terusir dari negeri Mesir, dikejar-kejar sama kaumnya Firaun, jalan akhirnya sampai ke kota Madyan. Kota Madyan itu ada di sekitar Hijaz. Hijaz itu adalah daerah di Mekah, Madinah. Madyan ada di sekitar Hijaz. Ketika Musa alaihi salam sampai ke kota Madyan, dan di situ dia sampai ke tempat sumber mata air, beliau mendapati orang-orang manusia kota Madyan sedang ngambilin air untuk binatang ternak mereka. Wa wajada min dunihim imra'atayn tazudan. Tiba-tiba ketika melihat manusia, Musa alaihi salam melihat ada 2 orang perempuan yang sedang menghalau kambing atau hewan gembalaannya agar jangan masuk ke gerombolan manusia di situ. Karena nggak bisa perempuan mengambilin air, kemudian laki-laki semua kan malu, ya. Kemudian disamperin sama Musa. Musa mengatakan, ma khatbukuma, wahai orang wanita, ngapain kalian di sini? Ya, bawa binatang ternak, kemudian tidak dikasih minum, ngapain? Kemudian qalata la nasqi hatta yusbira ri'a. Wahai Musa, belum dikenal ya. Kami belum dikenal semua 2 orang perempuan ini. Wahai lelaki, kami tak bisa memberikan minum kepada binatang kami ini sampai orang-orang ini pergi membawa kambing-kambing mereka, membawa gembalaan-gembalaan mereka. Kalau sudah kosong baru bisa kami kasih minum. Wa abuuna syekhun kabir. Sedangkan orang tua kami, ayah kami adalah orang yang sudah tua, tidak bisa lagi keluar. Ya. Apa yang dilakukan Musa? Ambil kesempatan. Wah, mumpung 2 orang perempuan, saya culik saja. Nah. Apalagi Musa itu sekali pukul itu bisa mati orang. Jadi kuat untuk mengangkat 1-2 orang perempuan gampang. Ya. Apa yang dilakukan Musa? Fasaqalahuma. Musa itu kasihan akhirnya. Fasaqalahuma. Musa pun akhirnya ya sudah, biar saya ngambilin buat kalian. Diambilkan air tersebut dan diberikan ke binatang-binatang ternak. Dan saat itu kondisi lagi sangat panas. Musa baru pergi dari Mesir ke Madyan, capek ya. Kalau Musa mau, itu kambing-kambingnya 2 orang perempuan tinggal diambil aja 1. Perempuan kan mau ngelawan laki-laki lah, susah. Tinggal diambil kambingnya dan dia gunakan untuk makan, tapi tidak dilakukan oleh Musa. Karena dia tahu amanah agama yang menghalangi beliau dari melakukan hal tersebut. Tsumma tawalla ila usil. Karena kondisinya panas, akhirnya setelah mengambilkan air, akhirnya dia kembali lagi ke tempat beliau berteduh. Singkat cerita, beliau akhirnya dinikahkan oleh salah satu dari 2 orang wanita tersebut dengan mahar bekerja untuk sang mertua. Itu maharnya selama 8
tahun. Kalau mau nambah 10 silahkan, kata mertua beliau. Ya. Setelah selesai 8 atau 10 tahun, ya, akhirnya Allah berangkat beliau sebagai nabi. Kalau Musa alaihissalam dahulu mengkhianati 2 orang wanita ini, entah diperkosa atau kambingnya diambil, tak mungkin Allah akan mengangkat beliau menjadi seorang nabi. Tapi karena beliau adalah orang yang amanah, Allah angkat kedudukan beliau menjadi seorang nabi. Allah bahkan mengajak bicara Musa alaihissalam langsung. Tidak semua nabi diajak bicara langsung oleh Allah, tapi Musa langsung Allah ajak berbicara. Ya. Jadi ketika sudah selesai 8 tahun, akhirnya yuk kita balik ke kampung halaman saya, diajak istrinya ke Mesir. Akhirnya di tengah perjalanan lihat ada api di Gunung Tur. Ada api yang nyala di situ dan kondisi lagi dingin. Wahai istriku, kamu tinggal dulu di sini, saya coba ke api tersebut. Mungkin saja di sana ada kabar, ada manusia yang bisa saya dapatkan kabar, atau saya bisa ambil sedikit dari api itu untuk menghangatkan tubuh kita. Dan ternyata di situ Allah mengajak Musa alaihissalam berbicara, memerintahkan beliau untuk berdakwah. Pergilah engkau ke Fir'aun, dakwahilah Fir'aun dengan kata yang lemah lembut. Apa awalnya beliau diangkat jadi nabi? Amanah. Seandainya Musa tidak amanah pada saat itu, mustahil Allah akan mengangkat beliau sebagai nabi. Sudah? Sudah ya? Baik. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita dengar, apa yang kita baca, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan majelis taklim ini. Dan nasihat penting untuk agar langgeng majelis taklim ini adalah jadilah untuk orang-orang yang ikhlas dalam menjalankannya. Karena sebagaimana dikatakan oleh Abi bin Khaytham, kullu ma la yubtagha bihi wajhullah yadmahil, segala hal yang dikerjakan, dicari bukan karena Allah, bukan karena mendapatkan ridha dan pahala dari Allah, maka sungguh dia akan sirna, dia akan hilang. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tausiah dari Ustaz Firman LC. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi membawa manfaat untuk kita semua tentang tema amanah. Waalaikumsalam. Amanah tadi kan memang macam-macam dari amanah. Contohnya kalau di organisasi amanah itu seperti amanah jabatan. Nah, bagaimana ketika kita diberikan amanah, yang disarankan antum jadi koordinator atau jadi ketua atau jadi sekretaris, tapi yang diberikan amanah ini dia nggak mau, jadi dia itu berlepas gitu, nggak mau sama sekali, nggak mau gitu, jangan saja seperti itu. Bisa seperti apa kata saya? Ya, terima kasih kepada Kang Mujib. Mungkin lebih terarah ke bagaimana manajemen amanah itu sendiri. Ya, silakan Pak Ustaz untuk menjawab pertanyaan. Pertama, ketua, sebagai ketua, dia juga harus melihat siapa yang akan dia angkat sebagai koordinator atau pengurus suatu lembaga atau suatu organisasi. Apakah orang yang dia lihat ini adalah orang yang pas atau tidak? Tentunya dengan kriteria-kriteria yang ketua ketahui, bahwa di organisasi, misal di organisasi untuk untuk keuangan,
untuk posisi keuangan, dia harus lihat poinnya orang pintar. Dia dari fakultas ekonomi dan dulu sempat jadi pedagang juga, kayaknya dia pas. Jadi untuk masalah keuangan gampang, dia harus lihat itu. Ya. Sehingga orang yang dia berikan amanat itu benar-benar orang yang pas, sebagaimana yang disebutkan dalam kisah Musa tadi. Sebelum Nabi Musa alaihi salam diminta untuk menjadi tukang gembala untuk mertuanya, itu ada masukan dari anak perempuannya. Ya. Jadi setelah melihat amanah yang ada pada Musa alaihi salam dan kuatnya Nabi Musa alaihi salam ketika mengambil air di sumber air mata air tersebut, sang anak mengatakan, Inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Ya wahai ayah, kenapa kita hendak ambil pemuda itu untuk menjadi pengembala kambing kita? Karena sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau jadikan orang untuk mengembalakan kambing-kambing ini adalah orang yang kuat dan orang yang amanah. Jadi dia melihat ada dua sifat ini pada Musa alaihi salam. Jadi antum harus melihat dulu, melihat bahwa orang ini tepat. Kemudian faedah juga yang bisa kita ambil dari kisah ini, ketika orang tidak mau, antum harus sebutkan alasan-alasannya kenapa saya milih antum. Antum itu begini, qawi, antum itu kuat, antum itu amin, antum itu bisa ngitung uang. Dulu kan biasa di pasar, ngurusin duit, yang lain tak biasa. Kemudian antum yang paling punya waktu yang luang, yang lain-lain sudah pada sibuk, sudah di organisasi ini jadi nggak bisa. Jadi ketika dibuka hal seperti itu, alasan-alasannya, maka itu bisa menjadi hal yang akan membangkitkan semangat orang yang antum pilih untuk menjadi anggota atau jadi pengurus. Jadi jangan antum aja yang ya sampai segitunya dah. Enggak. Yang penting antum, saya ingin antum. Antum harus pilih dulu pertama dan sebutkan alasan antum kenapa antum ini. Tidak ada orang lain. Dan saya enak kerja sama kamu. Dan saya dulu ketika kuliah juga ngurus dakwah ketika di Jakarta dulu. Ya. Ada satu adik tingkat, Dek, kamu yang sekarang jadi ketua. Itu ditolak habis-habisan, tidak mau jadi ketua. Ya. Antum itu begini, fulan sudah sibuk di sini, fulan itu ngajar di sini, fulan ngajar di sini, tak bisa. Tidak ada orang. Kalau antum tidak mau, tidak ada yang gerakan dakwah di sini. Ya. Akhirnya dengan terpaksa dia sudah sama. Yang paling penting dia bukan orang yang minta jabatan. Kalau minta jabatan kan muskilah. Kalau orang sudah minta jabatan, maka tunggu saja Allah tidak akan bantu dia dalam jabatannya. Tapi kalau diberikan, kemudian dia orang yang pantas, maka insya Allah akan bantu. Itu teman saya, adik tingkat saya sampai 2-3 hari itu saya bujuk akhirnya mau. Dengan menyebutkan alasan. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih. Mungkin itu jawaban dari Pak Ustadz. Tadi kita bisa ambil hikmah bahwa ketika memberikan amanah pada seorang, apa yang dikatakan Pak Ustadz, pada orang yang tepat, orang yang siap, dan orang yang memiliki kekuatan untuk mampu menjalankan amanah tersebut. Jadi teman-teman sekalian, kita bisa menyimpulkan bahwa sebelum kita menunjukkan orang untuk menjalankan amanah itu, kita harus menanyakan kepada orang tersebut bahwa mereka itu siap nggak untuk menjalankan amanah tersebut. Jangan sampai ketika nanti kita diberikan amanah tapi apes di tengah jalan, itu adalah akan berdampak kepada kita semua, pada sebuah organisasi dan sebagainya. Mungkin seperti itu Pak Ustaz. Oke teman-teman sekalian, ada yang juga silakan. Yang dari sebelah sini bertanya. Tidak ada. Artinya enggak. Silakan.
Waalaikumsalam. Mengikuti tausiah Ustaz tadi mengatakan bahwa barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Nah, di sini kita lihat fenomena bahwa tidak semua kita paham akan agama kita gitu Pak Ustaz. Kemudian di sini apakah memang Allah sudah menentukan siapa yang masuk ke dalam siapa yang Allah memang pahamkan agamanya dan Allah tidak pahamkan agamanya, siapa yang Allah kehendaki masuk surga dan siapa yang Allah kehendaki masuk neraka. Dan saya melihat berarti saya memandang bahwa tidak bukan sebuah bukan karena kesalahannya orang itu memasuki neraka misalnya nantinya, karena memang Allah menghendaki ia untuk paham agamanya dan tidak paham akan agamanya. Apakah saya salah? Kalau memang saya salah, mohon dijelaskan. Terima kasih. Enggak, mungkin langsung saja. Pertanyaannya ini berat sulit, jadi bisa dijawab. Ini berkaitan dengan pembahasan takdir. Dan takdir sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dalam kitab akidah beliau bahwa takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah melakukan segala hal yang Allah kehendaki. Dan ini berkaitan dengan takdir, bukan sesi yang tepat kalau kita harus bahas di waktu yang sangat sedikit ini, karena pembahasan takdir itu menghabiskan waktu yang sangat panjang. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya itu beredar di antara hikmah dan keadilan. Hikmah dan keadilan serta fadl. Apa fadlnya bahasa Indonesianya? Saya bingung untuk dimakan fadl itu. Jadi orang ini sebenarnya nggak berhak, tapi Allah berikan. Ya, itu fadl. Jadi berkisar di antara itu. Orang kalau Allah azab di dalam neraka, ya, maka sungguh itu bukan karena Allah zalim. Karena dalam hadisnya Allah, dalam hadis Rasulullah, dalam hadis qudsi, Allah menyatakan bahwa inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Ya. Jadi ketika Allah mengazab fulan orang kafir, orang Islam yang melakukan ini itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada orang-orang beriman yang dia berhak masuk neraka, Allah keluarkan. Itu karena fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beredar di antara itu. Terus kalau kita mau bahas takdir Allah, kenapa fulan seperti ini? Kenapa fulan kok tidak diberikan jalan untuk masuk ke surga? Allah pahamkan saja di agama. Itu karena hikmah Allah yang hanya Allah saja yang mengetahui. Kalau kita mau bahas secara terperinci butuh waktu yang panjang. Ya. Mungkin jadi nanti mengadakan kajian tentang takdir Allah, maka biar, dan ini sering terjadi bukan di mahasiswa, di orang-orang. Dia tuh berpikir, kok ini orang baik, kok dia nggak diberikan hidayah saja oleh Allah. Seperti kisahnya Abu Thalib hidup dekat sama Rasulullah, perjuangannya luar biasa untuk membantu dakwah Rasulullah. Bandingkan dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi yang tinggal jauh dari Rasulullah di negeri Persia. Tiap hari nyembah api. Tapi Allah lebih memilih Salman Al-Farisi untuk beriman, ya, dibandingkan Abu Thalib yang hari-harinya membela dakwah Rasulullah SAW. Karena apa? Hikmah yang tidak kita ketahui. Di antara hikmah yang disebutkan ulama bahwa hidayah
itu adalah hak Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki.